Di gang kecil yang tenang, di depan salah satu rumah, seorang ibu sedang menyapu halaman kecilnya. Tak jauh darinya, seorang ibu lain keluar rumah dengan senyum cerah, memanggul keranjang bersih cucian. Pagi Bu Rini. Wah, seger banget ya pagi ini. Mataharinya enak banget, gak terlalu nyengat. Iya Bu Sari, alhamdulillah ya. Kalau udah dapat pagi yang adem gini, enak buat nyuci. Iya, saya juga tadi udah nyapu-nyapu dikit halaman. Bu Rini tuh rumahnya makin cantik aja ya. Tiap minggu kayaknya ada aja yang baru. Bunga nambah lagi tuh ya? Itu mah cuma pot lama saya cat ulang aja Bu. Gak beli baru kok. Biar gak bosan aja liatnya. Tapi tetap aja kelihatannya rapi banget. Rumah saya mah gitu-gitu aja. Kadang malu juga kalau ada tamu ngeliat. Jangan gitu dong. Rumah Bu Sari juga asri kok. Saya suka loh lihat bunga kertas di pinggir pagar itu. Alah, itu mah udah hampir mati semua Bu. Gak ada yang bantu rawat. Anak-anak juga pada sibuk sendiri. Ya namanya juga anak-anak ya Bu. Pelan-pelan aja diajarin. Yang penting kita sabar. Iya sih, tapi Bu Rini enak ya. Raja tuh sopan banget, rajin juga. Saya lihat dia sering bantu nyiram bunga depan rumah. Alhamdulillah, saya juga bersyukur. Tapi ya, anak laki-laki mah gitu. Kadang kalau di rumah malas-malasan juga kok. Tapi tetap aja, kelihatan banget Bu Rini tuh ngurus rumah sama anaknya tuh telaten. Saya mah udah capek mikir. Rumah ini makin kusam aja. Anak Bu Rini keluar dari rumah. Pagi Bu Sari. Pagi Reja. Waduh, makin gede aja nih. Tambah ganteng juga. Cewek-cewek sekolah pada rebutan kali ya. Wah, jangan gitu dong Bu. Saya mah biasa aja. Nih anak dari dulu juga gitu. Dipuji malah malu-malu. Saya mah suka ngeliat anak muda yang sopan. Jarang-jarang loh sekarang. Makasih ya Bu. Saya ke warung dulu bentar disuruh Ibu. Anak pinter tuh, dengerin ibu. Beda ya sama anak-anak zaman sekarang yang mau ngajak kadang nyolot. Raza pun berjalan ke arah ujung gang. Ia sempat menelas sekilas ke arah Bu Sari. Ada guratan bingung di wajahnya. Saya masuk dulu ya Bu. Ini cucian udah manggil-manggil. Iya. Saya juga mau nyiram bentar. Nanti kita ngetes sore ya. Boleh banget. Ini saya bikin bolu kukus deh sekalian. Bu Rini masuk kembali ke dalam. Bu Sari masih berdiri di halaman. Tatapannya berubah. Senyumnya memudar pelan-pelan, diganti dengan kilatan yang tidak bisa didefinisikan. Beberapa menit kemudian, Reza pulang ke rumahnya sambil membawa plastik berisi gula dan kopi. Bu, Reza mau ngomong sesuatu. Kenapa, Zah? Mukanya kok tegang gitu? Tadi waktu Reza lewat depan rumah Bu Sari, dia liatin Reza lama banget. Emangnya kenapa? Mungkin dia cuma ngelamun. Enggak Bu, tatapannya beda. Bukan kayak orangnya cuma ngelamun. Maksud kamu? Tatapannya tuh kayak sinis, tapi senyum juga. Gak enak dilihatnya. Mungkin kamu salah lihat. Kadang orang tua tuh emang mukanya suka nggak bisa ditebak. Bukan itu aja Bu, Reza juga pernah denger dia ngomongin Ibu. Kenapa? Katanya rumah kita terlalu pamer, terlalu sering dihias. Kayak mau pamer ke tetangga gitu. Kamu dengar sendiri? Iya pernah, waktu itu Reza lagi di warung. Dia ngomong ke Bu Yuyun. Oh, Makanya Reza jadi gak tenang Bu. Kayak dia tuh pura-pura baik aja. Reza, denger ya. Kita nggak bisa kontrol apa yang orang lain pikirin. Tapi kan Ibu jadi kayak dimanfaatin. Gak apa-apa. Kalau kita tulus, Tuhan pasti lihat. Tapi Reza sebel Bu, rasanya pengen ngomong langsung. Jangan. Nanti kamu malah jadi sama kayak mereka. Reza cuma gak mau Ibu disakitin. Ibu tahu. Tapi kadang diam tuh lebih baik. Tapi kan Ibu juga pasti juga kesel. Namanya juga hidup bertetangga. Pasti ada aja omongan. Jadi sore ini masih mau ngeteh bareng Bu Sari. Iya dong. Kita tunjukin kebaikan. Reza takut aja Bu. Bu Sari itu ada maksud lain. Biar Tuhan yang nilai. Kita cukup jalani hidup dengan tenang. Iya Bu, Reza bantuin nyiapin teh deh. Nah gitu dong. Daripada mikir yang enggak-enggak. Sore hari, langit mulai berwarna jingga. Di teras rumah Bu Rini, 2 cangkir teh panas terhidang di meja kecil. Bu Rini duduk santai bersama Bu Sari yang baru saja datang. Wah, enak banget ya. Suasana sore begini di rumah Bu Rini. Adem, bersih. Bunga-bunganya juga seger semua. Kalau saya mah, halaman depan udah kayak hutan kecil. Isinya semak semua. Alah, Bu Sari bisa aja. Saya juga nyiramnya seminggu 2 kali doang. Kadang malah lupa. Baru disiram, kalau udah kelihatan kering banget. Tapi tetap aja ya, rasanya rumah Bu Rini tuh selalu enak dilihat. Apalagi kalau sore gini.
Cahaya mataharinya kena kaca jendela tuh kayak di sinetron. Terus kulkas barunya juga udah dateng ya, Bu? Oh iya, baru minggu kemarin. Kebetulan yang lama udah rusak. Pintunya udah gak bisa nutup mepet. Jadi saya nabung pelan-pelan, akhirnya bisa beli juga. Iya ya, kalau saya sih kulkas yang lama aja masih dipakai, masih bunyi-bunyi. Tapi ya udahlah, gak enak juga minta sama anak-anak. Mereka juga udah banyak pengeluaran. Wah, saya juga gak minta kok, Bu. Raja malah sempat protes. Kenapa beli yang besar? Katanya boros listrik. Tapi saya bilang, biar nyimpan sayur bisa lebih lama. Enak ya, punya anak yang perhatian. Raja itu perhatian dari kecil emang beda. Gak pernah lihat dia keloyoran. Apalagi nongkrong-nongkrong gak jelas. Alhamdulillah, saya juga bersyukur. Tapi yang namanya anak laki-laki, kadang kalau disuruh nyapu juga ngedumel. Cuma ya, kita harus sabar ngarahinnya. Tapi tetap aja, Bu. Ibu tuh kelihatan banget pintar ngatur rumah. Anak juga jadi. Beda banget lah sama saya. Rumah berantakan. Anak-anak kalau pulang, ya cuma masuk kamar masing-masing. Kadang saya mikir, mungkin saya kurang bisa jadi ibu yang baik. Jangan gitu dong, Bu Sari. Sama ibu pasti punya cara masing-masing. Kita nggak bisa bandingin diri kita sama orang lain. Anak juga tumbuh dengan cara mereka sendiri. Ya, mungkin emang ada orang yang dikasih jalan yang lebih lancar. Saya sih biasa ngelewatin yang serba pas-pasan. Tapi kalau lihat yang tertata begini, ya rasanya beda aja. Hidup itu nggak pernah semudah yang kelihatan, Bu. Saya juga sering capek, sedih, bingung harus mulai dari mana. Tapi saya percaya kalau kita jaga hati, rezeki dan ketenangan itu bisa datang sendiri. Ya, saya juga pengen kayak gitu, tenang. Tapi kan nggak semua orang dikasih ketenangan yang sama. Kalau gitu, jangan dipendam sendirian, Bu. Kita kan tetangga, bisa saling bantu, saling ngobrol. Jangan merasa sendiri. Makasih ya, Bu Rini. Kadang saya cuma pengen ada tempat duduk dan diem aja, ya kayak di sini. Gak harus ngomong banyak. Saya juga seneng kalau bisa duduk begini cerita-cerita. Hidup itu kan jadi lebih ringan kalau dijalanin bareng. Iya ya. Saya juga pengen bisa lebih sering ngobrol gini, rasanya adem. Insya Allah. Pintu saya selalu kebuka, Bu. Kapan aja mau ngobrol, tinggal bilang. Makasih ya, Bu Rini. Keesokan paginya, Bu Rini keluar ke halaman rumahnya, membawa ember kecil berisi air. Tangannya mulai menyiram pot bunga satu persatu. Langkahnya terhenti begitu melihat di sudut halaman, tepat di dekat pagar. Lah, ini sampah dari mana? Kemarin kan udah aku bersihin. Bu Sari, pagi. Pagi juga Bu Rini. Wah, rajin banget. Baru juga matahari nongol, udah nyiram bunga. Iya nih Bu, kebiasaan aja. Tapi tadi saya kaget nemu sampah di pojokan deket pagar. Padahal kemarin saya udah nyapu bersih. Iya tah, saya nggak lihat Bu. Mungkin ada anak kecil yang lihat buang sembarangan. Tapi kayaknya plastiknya dari makanan yang nggak bisa lewat sini. Aneh aja. Saya semalam juga nggak dengar suara apa-apa. Saya juga semalam tidur cepet Bu. Capek abis nyuci kemarin. Lagian anak-anak juga udah pada besar, gak main di luar lagi. Iya ya, mungkin angin juga. Tapi kalau angin biasanya nyebar. Ini kok numpuk ya di satu tempat? Ah, bisa jadi kucing garong Bu. Suka nyari-nyari sisa makanan. Di tempat saya juga sering tuh. Tak tahu ada kantong kresek di depan pintu. Iya sih, bisa jadi juga. Tapi tetap aja halaman jadi kotor banget. Saya sampai heran sendiri. Iya, sayangnya padahal halaman ibu tuh biasanya rapi banget. Mungkin besok-besok dipasang tempat sampah kecil aja di pojokan. Siapa tahu mau buang, bingung naruhnya. Iya juga sih, saya pikir kemarin tuh cukup. Tapi kayaknya emang harus saya tambah 1-2 pagar keh. Bener Bu, kalau saya sih udah pasrah. Taman saya mah isinya daun sama plastik tiap hari. Abis kalau udah banyak angin. Ya udahlah, gak bisa ngelawan juga. Tapi saya perhatiin dari gang depan sampai sini bersih. Kok bisa cuma depan rumah saya doang ya? Ya mungkin emang nasib halaman ibu hari ini kayak. Biar besok-besok lebih bersih lagi. Siapa tahu juga kucingnya cuma suka nongkrong di situ. Tempatnya adem soalnya. Iya ya, mungkin juga. Udah saya masuk dulu ya Bu. Mau bikin sarapan. Anak saya belum bangun juga. Kalau kelamaan bisa nggak sempat makan lagi. Iya Bu, makasih ya udah ngobrol sebentar. Sama-sama. Nanti sore kalau sempat saya bawain kue talam ya. Wah, makasih banget. Saya tunggu Bu. 3 hari berlalu. Pagi yang cerah itu, terdengar suara motor pickup berhenti di depan rumah Bu Rini. 2 orang petugas menurunkan sebuah kotak besar berisi mesin cuci baru. Tak lama, Bu Sari keluar dari pintu rumahnya. Berjalan cepat dengan senyum lebar. Wah, Bu Rini, mesin cuci baru ya? Wih, gede juga tuh. Merek bagus lagi. Iya nih Bu, alhamdulillah.
Yang lama udah bocor dari 2 bulan lalu. Tiap nyuci, airnya ngucur terus sampai ke dapur. Jadi saya nabung lagi. Akhirnya bisa beli juga. Wah, hebat Bu Rini nih. Selalu ada aja yang baru. Baru kemarin kulkas, sekarang mesin cuci. Rezekinya deras banget ya. Aduh, Bu Sari bisa aja. Saya juga belinya bukan kontan loh. Nyicil ini, lihat toko langganan. Biar gak berat-berat amat. Tapi tetap aja Bu, bisa nyicil juga kan. Artinya ada uang lebih. Kalau saya mah, mau mikir beli mesin cuci aja udah mumet duluan. Yang ada malah makin bingung bayarnya. Insya Allah Bu, semua ada waktunya. Saya juga pelan-pelan kok. Selama ini kan nyuci masih manual pakai tangan, jadi udah biasa. Tapi enak ya Bu, sekarang tinggal masukin baju, pencet tombol, selesai. Gak capek, tangan gak pegel. Itu bisa dipakai bermasak atau istirahat. Iya sih, itu yang bikin saya mutusin buat beli. Kadang kalau lagi sakit pinggang, baju numpuk, terus saya bingung nyucinya. Kalau saya sih udah males mikir barang-barang begitu. Rumah berantakan, anak-anak baju lempar kemana-mana, gak ada yang bantu. Kadang saya mikir, emang beda ya hidup orang tuh jalurnya masing-masing. Tapi saya yakin semua bisa pelan-pelan Bu. Hidup gak harus selalu punya barang baru kok. Yang penting kita sehat, rukun. Itu juga rezeki besar. Iya, saya juga bersyukur kok. Cuma kadang ya heran aja. Saya di rumah itu rasanya tiap hari ngos-ngosan. Tapi kok gak kelihatan hasilnya ya. Rumah makin tua, dapur makin sempit. Tapi ya udahlah, yang penting masih bisa masak. Saya juga ngerasain begitu Bu. Kadang capek juga. Tapi kita jalanin aja sebisanya. Tapi ya Bu, jujur aja, saya senang kok lihat ibu senyum terus. Punya banyak hal, tapi tetap sederhana. Gak semua orang bisa begitu. Makasih Bu. Saya juga belajar dari hidup. Kita gak tahu sampai kapan kita bisa senyum. Jadi selagi bisa, ya dijalanin dengan hati ringan. Iya. Saya masuk dulu ya. Mulai jemuran. Takut tiba-tiba hujan. Iya Bu. Makasih udah mampir sebentar. Bu Sari berjalan kembali ke rumahnya. Esok paginya, embun masih menempel di dedaunan. Saat Bu Rini melangkah ke halaman rumahnya, hendak menyiram pot bunga seperti biasa. Namun langkahnya terhenti mendadak. Di sudut halaman, tempat yang sama seperti sebelumnya, kini berserakan banyak sampah. Ya Allah, ini kok makin banyak. Siapa yang buang kayak gini? Tak lama kemudian, terdengar suara pintu dibuka. Sari muncul dari sisi rumahnya. Lah, Bu Rini, ngapain pagi-pagi udah bengong di halaman? Ini loh Bu, saya nemu sampah lagi. Kali ini lebih banyak dari kemarin. Lihat sendiri deh. Astaga, kok bisa sih? Ngeri juga ya. Siapa yang buang segini banyak? Ini mah bukan sembarang angin. Makanya itu Bu, saya jadi kepikiran. Apa jangan-jangan ada yang sengaja? Waduh, jangan-jangan iya Bu. Sekarang ini banyak loh orang yang ya gitulah, hatinya gak lapang. Bisa aja ada yang iri. Lihat rumah ibu rapi, punya barang baru. Orang kalau udah dengki, apa aja dilakuin. Hah? Masa sih Bu? Saya merasa gak punya masalah sama siapa-siapa. Saya juga gak pernah pamer apa-apa. Tapi ibu sadar gak? Rumah ibu tuh beda sendiri. Bersih, rapi, anaknya sopan. Itu tuh kadang bikin orang yang hatinya sempit jadi gerah sendiri. Saya malah gak kepikiran ke situ Bu. Saya pikir ya mungkin anak kecil iseng, hewan liar. Kalau cuma 1-2 mungkin ya. Tapi ini lihat deh, udah kayak tempat sampah umum. Saya malah jadi ngeri Bu. Jangan-jangan emang ada yang ganggu ibu. Tapi kenapa ya Bu? Saya tuh selalu berusaha ramah ke orang-orang. Saya gak pernah cari masalah. Justru kadang yang terlalu baik itu bikin orang lain gak nyaman Bu. Ini tuh kadang muncul tanpa alasan. Cuma karena gak sanggup lihat orang lain tenang. Tapi kan itu jahat Bu. Bawa sampah sembarangan. Apalagi ke rumah orang. Saya jadi ngerasa gak aman di rumah sendiri. Iya, makanya ibu hati-hati ya. Jangan cerita-cerita soal barang-barang baru lagi ke tetangga lain. Takutnya mereka salah paham. Iya. Mungkin saya juga harus lebih waspada sekarang. Saya pikir selama ini kalau saya baik, semua bakalan baik juga. Dunia gak selalu begitu Bu. Kebaikan tuh mancing rasa dengki dari yang gak puas sama hidupnya sendiri. Saya jadi khawatir Bu. Aja Bu, kalau ada apa-apa saya bisa bantu kok, jangan ragu, ngomong aja. Makasih ya Bu Sari. Saya jadi agak tenang dengar ibu bilang begitu. Bu Sari tersenyum kecil, lalu kembali masuk ke rumahnya. Malam itu, sunyi sepi. Di dalam rumah Bu Rini, lampu sudah dipadamkan, kecuali di kamar Reza. Ia masih duduk di meja belajar, menyelesaikan tugas sekolah. Saat hendak berdiri untuk mengambil minum, matanya tertuju pada jendela. Sekilas, ia melihat sosok di halaman. Ia mendekat ke jendela, mengintip, dan wajahnya langsung berubah serius. Hah?
Itu siapa? Bu Sari. Ia bergegas ke kamar ibunya. Bu, bangun bu. Kenapa Reja? Ada apa? Bu Sari, buang sampah di depan halaman kita. Apa? Kamu yakin? Iya bu, Reza lihat sendiri barusan, dia masih di luar, cepet. Mereka segera menuju pintu depan. Bu Sari! Loh, Purini, Reja, ini saya cuma apa bu? Saya lihat sendiri, ini bukan pertama kalinya. Nah kan akhirnya ketahuan juga. Saya nggak niat jahat. Saya cuma nggak tahu lagi harus gimana. Kenapa harus begini bu? Saya anggap ibu temen. Kenapa malah ibu nyakitin saya diam-diam? Maafin saya bu, saya nggak tahan. Tiap hari lihat ibu tenang, rumah rapi, punya barang baru. Saya ngerasa kecil. Tapi itu bukan buat alasan buat buang sampah sembarangan di rumah orang. Kalau ibu cerita dari awal, saya pasti dengar. Saya nggak pernah nutup pintu buat siapapun. Saya tahu ibu baik. Terus itu yang bikin saya makin kesel. Saya lihat ibu tuh kuat. Saya merasa makin gak berharga. Saya juga punya luka bu. Tapi saya nggak pernah lari dari rasa sakit dengan menyakitin orang lain. Ibu saya nggak pernah pamer, semua yang ibu lihat itu hasil kerja keras, bukan pamer. Saya iri Reja, saya iri. Tapi saya nggak bisa bilang. Jadi saya buang sampah di sini. Biar ada yang bikin ibumu jengkel. Biar ibumu rasain sedikit aja kayak saya. Saya benar-benar kecewa Bu Sari. Tapi saya maafin. Karena saya tahu iri itu bukan dari hati yang jahat, tapi dari hati yang lelah dan kosong. Bu Sari yang sudah kepalang malu langsung kembali ke rumahnya. 2 hari kemudian, sebuah truk kecil berhenti di depan rumah Bu Sari. Barang-barang diangkut ke atas bak mobil. Reza dan Bu Rini mengintip di balik jendela rumah. Jadi Bu Sari pindah bu. Iya nak, kayaknya dia udah ambil keputusan. Reza masih nggak habis pikir aja. Gara-gara rasa iri semua jadi rusak. Iri itu api kecil Reza. Kalau disiram sabar, dia padam. Tapi kalau dikipas-kipas terus, dia bisa bakar siapapun, bahkan diri sendiri. Semoga aja ya bu, Bu Sari bisa belajar dari semua ini. Amin. Semoga kita juga belajar. Jangan pernah simpan rasa iri terlalu lama. Sejak saat itu, kehidupan Bu Rini menjadi lebih lega semenjak kepergian Bu Sari.